身。Kembali lagi bersama aku Tio di channel Tiosen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-32. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah gak sih arek-arek yakin banget sama sesuatu, kayak udah 100% percaya, ternyata malah salah besar. Nah, di episode ke-32 Kamen Rider Gabu ini, kita diajak buat ngerasain hal yang sama kayak Lakia. Episode ini bukan cuma soal gebuk-gebukan keren ala Rider aja, tapi juga penuh sama drama emosional, konflik keluarga, dan tentu aja twist yang bikin kita mikir, loh kok gitu? Siap-siap karena kali ini kita bakal bedah tuntas satu persatu keseruannya. Mari kita bahas. Di episode ke-32 yang berjudul Cup on the True Feeling, Lakia amarga dikuasai amarahnya setelah yakin bahwa Granito Reaper adalah pelaku dibalik kematian adiknya yaitu Komel. Bukti luka sayatan yang sama membuat Lakia merasa nggak perlu mikir panjang lagi nih. Granito Reaper harus bertanggung jawab. Tapi saat menghadapi Granito Reaper, Lakia malah kehilangan kontrol emosi dan mengabaikan peringatan Bang Yanto, rekan seperjuangannya. Sementara itu Soma ketemu sama situasi aneh. Dia diajak bertemu Lisel Jaldak yang sekarang ternyata udah jadi CEO Stomach Company dan istri dari Jeep, kakaknya Soma. Dari percakapan mereka, kebuka betapa rumitnya hubungan dalam keluarga Soma. Ada rasa benci, rasa terima kasih, dan agenda-agenda tersembunyi. Di sisi lain, Nyelf kakak Soma yang lain terlihat pergi ke Gua Dente, nambahin ketegangan yang udah setinggi gunung. Niatnya belum jelas, tapi jelas-jelas bikin kita curiga ya. Hubungan Lakia dan Bang Yanto di episode ini dapat sorotan khusus. Kita bisa lihat gimana emosi bisa mengacaukan segalanya. Lakia yang terbakar dendam nyaris kehilangan akal sehatnya. Bang Yanto sebagai rekan berusaha keras buat nenangin dia. Tapi karena Lakia udah gelap mata, nasihat Bang Yanto cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ada momen emosional banget pas Bang Yanto nunjukin luka di lengannya ke Lakia. Itu bukan cuma luka fisik ya, tapi juga simbol bahwa mereka berdua sama-sama terluka secara batin. Scene ini dalam banget karena ngasih tahu kita, meskipun beda pendapat, mereka punya tujuan yang sama. Dan dari sini hubungan mereka makin kuat, serta saling ngerti satu sama lain. Pertemuan antara Soma dan Lisel terasa kayak duduk di atas bom waktu. Awalnya Lisel nunjukin sikap manis, bilang makasih ke Soma atas kematian Sita. Tapi semakin lama ngobrol, makin jelas kalau ucapan terima kasih itu ada racunnya. Lisel ternyata punya ketertarikan aneh sama penderitaan orang lain, yang bikin kita mikir, ini orang sebenarnya mau apa sih? Soma jadi sadar musuhnya nggak cuma makhluk jahat atau monster di luar sana, atau Granito lah ya kan. Tapi ternyata keluarganya sendiri juga bisa jadi ancaman. Lisel yang sekarang punya kekuasaan lewat Stomach Company berpotensi ngelakuin sesuatu yang lebih gila lagi. Sama harus jalan di tali tipis antara darah keluarga dan misinya buat melindungi manusia. Nyelf tiba-tiba muncul di Gua Dente tanpa kejelasan tujuan, bikin semua orang curiga. Nyelf ini punya aura misterius sejak awal dan sekarang malah makin kelihatan kayak punya rencana sendiri.
Apakah dia bakal bantu Soma atau justru nusuk dari belakang? Ancaman dari Nyealf ini makin berat karena Gua Dente bukan sekedar lokasi biasa. Gua itu punya peran penting dalam keseimbangan kekuatan di cerita ini. Kalau Nyealf ngelakuin sesuatu yang salah, akibatnya bisa fatal. Bukan cuma buat Soma dan teman-temannya, tapi buat seluruh dunia. Jadi ketegangannya benar-benar terasa di setiap gerak-gerik Nyealf nih. Ya Nyealf ini bisa dibilang nih, dia itu punya rencana sendiri seperti yang aku katakan tadi. Tapi dalam episode ini ada belnya Peter Gabu ya, yang kayaknya bukan dipakai oleh cloningannya Soma lagi. Ya ini prediksiku ya, yang menjadi Peter Gabu selanjutnya adalah Granyoto yang ketagihan sama Dark Snake ini nih, karena di akhir episode ini juga Granyoto itu tergila-gila sama Dark Snake dan akan melakukan apapun untuk memakannya lagi. Dan di situ ada Nyealf ya, yang mungkin membawa beltnya Peter Gabu, mungkin ya. Klimaks episode ini Lakia akhirnya berhasil mengalahkan Granyoto Rippa ya. Tapi alih-alih lega, yang dia dapat malah kebenaran yang pahit. Granyoto Rippa ternyata bukan pelaku di balik kematian Komel. Semua asumsi, semua dendam Lakia selama ini runtuh seketika. Momen ini jadi titik balik besar buat Lakia. Dia mulai sadar kalau dendam bisa bikin kita buta dan salah arah. Lakia belajar kalau mengandalkan emosi tanpa bukti yang kuat itu cuma bakal nambah luka baru. Ini pelajaran penting banget ya, nggak cuma buat dia, tapi juga buat kita sebagai penonton. Yaitu adalah detail kecil atau detail menarik dari episode ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin-poin pentingnya. Mari kita mulai. Episode ini ngasih pelajaran bahwa kerjasama dan percaya sama rekan itu mutlak perlu ya. Apalagi kalau lagi hadapi musuh yang besar. Lakia dan Bang Yanto walau beda pendekatan sebenarnya punya tujuan yang sama. Mereka harus saling isi kekurangan masing-masing supaya bisa kuat. Dalam kehidupan nyata, kadang kita juga harus kerjasama sama orang yang mungkin gak selalu sejalan sama cara pikir kita. Tapi justru dengan perbedaan itulah tim bisa jadi lebih solid dan kuat. Intinya percaya itu kuncinya. Cerita tentang Soma, Lizal dan Chip nunjukin bahwa konflik keluarga bisa jadi jauh lebih ribet dibandingkan lawan musuh dari luar. Ada rasa sayang, ada tanggung jawab, tapi juga ada kepentingan pribadi yang bentrok satu sama lain. Soma harus mutusin apakah dia bakal berdiri di jalur prinsipnya atau terseret dalam drama keluarganya. Ini ngajarin kita bahwa kadang kita harus siap buat ambil keputusan berat demi kebaikan yang lebih besar. Walaupun itu berarti harus berseberangan sama orang yang kita sayang. Lakia belajar bahwa emosi yang gak dikontrol bisa ngeluarin keputusan yang salah. Dia yakin banget sama dugaannya sampai-sampai gak mau dengerin pendapat orang lain. Tapi pas kebenarannya terungkap, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semuanya salah nih. Pelajaran dari sini adalah penting buat tetap tenang dan berpikir rasional. Apalagi pas lagi marah atau kecewa. Jangan asal bertindak cuma karena emosi sesaat ya. Karena resikonya bisa nyakitin diri sendiri dan orang lain. Ancaman itu nggak melulu datang dari musuh yang jelas-jelas jahat ya. Kadang justru dari orang-orang yang dekat sama kita. Lizal, Nyealf, dua orang yang seharusnya bisa jadi support, malah bisa jadi masalah baru. Ini
ngajarin kita buat tetap waspada dan jangan gampang percaya 100% sama siapapun. Terutama dalam situasi penuh intrik ya. Penting buat selalu mikir jernih dan nimbang semua kemungkinan, bahkan dari orang-orang yang kelihatannya dekat. Episode ke-32 dari Kamen Rider Gabu ini benar-benar ngasih kita pengalaman roller coaster ya. Ada drama emosional, ada pengkhianatan keluarga, ada pertarungan sengit. Dan tentu aja ada pelajaran hidup yang dalam banget. Setiap karakter tumbuh dan berubah. Dan kita sebagai penonton juga diajak buat ikut merenung nih. Episode ini bukan cuma keren buat ditonton ya, tapi juga ngasih banyak bahan buat dipikirin. Gimana menurut arek-arek? Apakah Lakia bisa move on dari dendamnya? Atau apakah Soma bisa nyelamatin keluarganya dari kehancuran? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode ke-32 Kamen Rider Gabu, yang menurutku episode 33 bakal gokil nih. Ada Peter Gabu lagi, debut dari final form Kamen Rider Gabu, dan tentu aja debutnya bakal epic banget. Kenapa aku bilang begitu? Dari debut form sebelumnya itu epic banget ya pertarungannya. Semoga aja tidak dipatahkan oleh ekspektasi yang setinggi ini. Ya, saranku buat kalian yang mau nonton episode 33 besok, ya jangan ekspektasi tinggi seperti aku ya. Ya mungkin aja bakalan tidak se-epic itu. Menurut arek-arek gimana nih? Siapa yang menjadi Peter Gabu selanjutnya? Kalau menurutku yang menjadi Peter Gabu selanjutnya adalah Granito ini, dan penyamarannya orang ini ya. Kenapa bang kok bisa jadi Peter Gabu? Ya karena Nyelf buat drivernya atau buat alat berubah Peter Gabunya. Ternyata Nyelf itu jago banget ya. Ini yang belum aku bahas sejak tadi ya. Yaitu ternyata gurunya Nyelf adalah kakek Dente sendiri. Wah, plot twist sekali ya. Karena ternyata yang mengajari Nyelf itu adalah Dente sendiri. Tapi ini masih menjadi misteri lah, antara hubungan Kensusuga sama Nyelf ya kan. Kalau arek-arek punya teori tentang hubungan antara Nyelf dan juga Kensusuga, bisa tulis pendapat kalian atau teori kalian di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.